Kita lanjut ya. Sekarang kita akan memulai dengan memotong bahan. Nah, untuk materi sekarang dan selanjutnya kita mulai bahannya diobras. Dan juga kita mulai dengan teori-teori dengan menggunakan karbon atau rubber. Jadi untuk memotong, perlengkapan yang kita perlukan yaitu meteran, pensil kapur, karbon, rubber, dan gunting dan pentul. Nah sekarang untuk bahannya ini saya ada bahan panjangnya 1,5 meter dan lebarnya juga 1,5 meter ya. Nah, jangan lupa pada bahan cara melipatnya, pinggiran bahan ini ketemu dengan pinggiran bahan ini. Jangan potongan ini ketemu dengan potongan yang sana, tapi kita pinggiran bahan ketemu pinggiran bahan. Nah, kita gelar. Saya terangkan dulu untuk pemotongan bahan rok A-line yang biasa. Nah, ini didapat rok A-line yang biasa. Kalau badannya memang cukup untuk 1,5 kain ini, disusunnya seperti ini. Nah, jangan lupa ini lipatan bahan harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, untuk yang bagian belakangnya nanti kita lebihkan untuk sleting ya. Nah, sekarang kita buat untuk pecah pola rok A-line. Caranya ini yang bagian tengah ini kita gunting sampai ujung kupnat. Kemudian garis kupnat yang satu kita lipat. Nah, setelah digunting akan didapat seperti ini ya. Nah, kupnat yang satu ini kita satukan dengan garis kupnat yang satunya lagi ya. Kemudian kita pentul atau kita isolasi. Nah, hasilnya dia akan mengembang secara otomatis di bagian bawah ya. Nah, ini sudah kita gunting. Nah, untuk pecah polanya, caranya kupnat ini kita tekuk garisnya dan diketemukan dengan garis kupnat yang satu lagi. Makanya ketika dia diketemukan, otomatis bagian rok bagian bawah dia mengembang. Jadi pecah polanya ada di tengah. Nah, kita kerjakan juga rok belakangnya. Caranya sama seperti bagian depan tadi. Kita potong dulu dari ujung bawah sampai titik kupnat. Kemudian garis yang ini akan kita ketemukan dengan garis yang ini. Nah, sekarang cara peletakan bahan.
Untuk bagian belakang kita simpannya di sini di pinggiran bahan. Nah, untuk pola acak atau motif polos seperti ini, pemakaian bahan atau pemotongan pola ini bisa kita buat bulak-balik seperti ini. Nah, jadi dia hemat bahan. Tapi kalau untuk motif searah, dia nggak bisa dipasang begini. Jadi harus dengan penambahan bahan. Nah, karena di sini bahannya polos, jadi kita bisa potong seperti ini. Untuk bagian depan, dia tadi lipatan bahan. Kita pentul dulu. Pas ya, tidak kurang, tidak lebih. Kita pentul dulu sekeliling. Nah, ini pelebaran bahannya. Kita lebarkan sesuai lipatan kupnat. Tapi kalau semisal teman-teman dari hasil kupnat ini masih kurang lebar, masih bisa dipecah pola lagi. Jadi dari ujung sini sampai kupnat ini kita bagi dua, dari ujung bawah sampai sini kita bagi dua, tarik garis, kemudian kita buka, kita gunting dan kita buka sesuai keinginan, sesuai yang kita inginkan. Nah, kita di sini belajar satu pecah ini dulu, dan ini pun udah cukup lebar. Nah, sekarang kita samakan dari sini ke sini, space-nya berapa, samakan dengan yang ini. Kita ukur dulu. Di sini ujungnya dia dapat pelebaran 23 cm. Berarti dari sini juga kita tambahkan 23 cm. Jadi kita buat sama. Sekarang kita beri kampuh atau sisa potongan bahan ya di sini. Untuk bagian sleting kampuhnya 3 cm. Untuk bagian sisi-sisinya ini 2 cm. Nah, karena kita bawahnya mau disom, berarti bawahnya 4 cm. Dan bagian atasnya cukup 1 cm aja. Untuk bagian bawahnya kita ratakan dulu dengan penggaris pinggul. Baru kita kasih tanda masing-masing.
Untuk memudahkan pengguntingan, ini saya gunting dulu bagian depan. Seharusnya kita tandai semua guntingnya sekaligus. Cuma karena agak sulit di bagian sini, jadi saya gunting satu persatu. Nah, dapat satu potongan untuk bagian depan kita. Nah, sekarang untuk bagian belakang sama ya, kita kasih lampu dulu. Nah, untuk bagian sleting, kenapa dia 3? Supaya tidak ketukar ketika nanti penyatuan dengan bagian sisi. Jadi yang kita kerjakan nanti kan pasang sleting dulu, yang ini yang bagian 3 cm. Nah, ini nanti sisanya untuk bagian ban pinggangnya ya. Nanti bagian ban pinggangnya kita sambung-sambung. Nah, kemudian kita rader. Nah, karbon ini ada yang tidak mengkilap dan mengkilap. Nah, yang mengkilap ini yang ada warnanya ya. Jadi kita lipat 2. Kemudian kita selipkan di bagian tengah. Nah, waktu merader di sini di bagian kubnat ada sedikit sudut. Nah, kita nanti meradernya jangan dibuat sudut ya. Kita landaikan. Nah, akan dihasilkan seperti ini. Kita rader sekeliling bagian luar saja. Yang bagian tengah ininya tidak perlu dirader karena dia cuma pelebaran bahan. Jangan lupa beri tanda yang bagian sleting supaya kita tidak mengukur lagi.
ini sudah selesai kita rada keliling, akan kita lihat hasilnya. Nah, ini waktu meratakan yang bagian bawah, jadi ini ada terbuang sedikit. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini bahan yang sudah dirader. Gunanya rader ini supaya kita nanti waktu menjahit bisa kita ikuti radernya, supaya bisa stabil jahitannya ya. Jadi kalau untuk pemula-pemula sebaiknya kita belajarnya menggunakan rader dahulu. Sekarang kita rader yang bagian depan. Selesai bagian depan. Sekarang akan kita obras. Kita buka dulu pentul-pentulnya. Nah, kita obras. Sebelumnya kita akan belajar ngobras dulu ya, karena kalau belum stabil mengobras, nanti sayang bahannya akan kepotongnya tidak rapi ya. Jadi kita belajar ngobras dulu. Nah, ini sudah selesai kita rader keliling, akan kita lihat hasilnya. Nah, ini waktu meratakan yang bagian bawah, jadi ini ada terbuang sedikit. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini bahan yang sudah dirader.